Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 08011282328019. Saya dari jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Dan di sini saya akan memaparkan presentasi saya, yaitu mengenai analisis jurnal. Yang dimana jurnal yang akan saya analisis berjudul The Riccati Equation in Mathematical Finance, atau persamaan Riccati dalam matematika keuangan. Ini adalah PPT saya, bisa langsung saja dilihat dan akan langsung saja saya identifikasi jurnal ini. Baiklah, yang pertama itu mulai dari identitas jurnal. Nah, untuk identitas jurnal ini sendiri itu sudah ada halaman pertama ya dari jurnalnya, yang dimana judul dari jurnal ini adalah The Riccati Equation in Mathematical Finance. Nah, penulis dari jurnal ini adalah P.P. Boyle, Wade Yan, dan Fred Guan. Jadi, jurnal ini melibatkan 3 orang penulis. Kemudian, untuk nama jurnal itu sendiri, itu dari Journal Symbolic Computation, tahun terbit 2002, dan juga banyak halaman itu sebanyak 13 halaman. Oke. Nah, ini adalah gambaran umum mengenai jurnal ini, yang dimana jurnal ini itu menggunakan ide-ide dari komputasi simbolik untuk mengklasifikasikan solusi terhadap kelas masalah penting dalam matematika keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep solusi bentuk tertutup atau closed form solution dari Kovacic terhadap persamaan diferensial biasa Riccati itu dapat digunakan untuk memberikan definisi matematis yang tepat dan berguna dalam model keuangan tertentu. Nah, kemudian jurnal ini juga memperluas definisi ini ke permasalahan yang lebih luas dan membahas bagaimana ide-ide ini dapat diterapkan pada permasalahan praktis di bidang keuangan, termasuk mengembangkan implementasi baru model suku bunga Cox, Ingersoll, Ross. Nah, jadi singkat cerita, jurnal ini akan mengaitkan Cox, Ingersoll, Ross itu model suku bunga itu dengan persamaan Riccati, dan juga nanti ada bentuk closed form solution. Itu akan dicari kaitannya. Nah, kemudian dalam bagian introduction atau perkenalan di jurnal ini itu ada beberapa hal utama yang dibahas. Yang pertama adalah persamaan Riccati yang didefinisikan oleh Kovacic pada tahun 1986. Setelah itu ada juga solusi bentuk tertutup yang sudah saya sebutkan sebelumnya, atau disebut juga closed form solution. Lalu ada juga model suku bunga Cox, Ingersoll, Ross, yang dimana itu merupakan model suku bunga stokastik yang menggambarkan dinamika suku bunga dalam jangka pendek. Kemudian untuk permasalahan utamanya secara singkat adalah bagaimana menggunakan ide-ide dari komputasi simbolik untuk mengklasifikasikan solusi terhadap kelas masalah penting dalam matematika keuangan. Nah, untuk permasalahan lebih detailnya ada dalam slide berikut, yang dimana pertama itu menunjukkan bahwa konsep solusi bentuk tertutup Kovacic terhadap persamaan diferensial biasa Riccati itu dapat digunakan untuk memberikan definisi matematis yang tepat dan berguna dalam model keuangan tertentu. Kemudian, memperluas definisi solusi bentuk tertutup ke kelompok permasalahan yang lebih luas dan juga mendiskusikan bagaimana ide-ide ini dapat diterapkan secara berguna pada permasalahan praktis di bidang keuangan. Dan yang terakhir adalah menyediakan penerapan spesifik dengan mengembangkan penerapan baru dari model suku bunga Cox, Ingersoll, Ross, atau nanti bisa disingkat CIR, yang mungkin menarik secara praktis. Adapun akan mulai membahas tentang solusi bentuk tertutup atau closed form solution. Nah, ini kita lihat dalam konteks finansial. Nah, menurut konteks yang diberikan, solusi bentuk tertutup itu merujuk pada solusi persamaan diferensial biasa Riccati yang dapat dinyatakan dalam perluasan bidang fungsi rasional Liouvillean. Nah,
Jadi akan saya jelaskan sedikit bahwa closed form solutions dalam konteks finansial itu merujuk pada ekspresi matematis yang dapat digunakan untuk menghitung nilai dari suatu instrumen keuangan atau derivatif secara efisien dan juga cepat. Nah, ini berarti solusi tersebut itu dapat dipresentasikan dalam bentuk persamaan matematis yang juga dapat dihitung secara langsung tanpa memerlukan pendekatan numerik. Yang dimana pendekatan numerik itu artinya pendekatan berulang yang mendekati hasil tertentu. Nah, ini tidak ya. Nah, dalam jurnal ini, konsep closed form solution ini dijelaskan lebih lanjut yang menggunakan definisi yang diberikan oleh Kovacic tadi yang diutarakannya pada tahun 1986 dalam konteks persamaan Riccati. Di sini Kovacic itu memberikan algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu persamaan Riccati memiliki solusi closed form dan bagaimana solusi tersebut ditemukan. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga bahwa semua solusi persamaan Riccati dalam bentuk C1Y ditambah C2 per U, yang dimana C1 dan C2 adalah elemen konstanta K, adalah solusi Liouvillean apabila ada satu solusi Liouvillean Y. Nah, solusinya itu ditentukan secara unik menggunakan kondisi batas. Nah, fungsi Kovacic dapat juga digunakan untuk menghitung solusi Liouvillean. Kemudian dapat diketahui dengan komputasi simbolik apakah persamaan Riccati ini mempunyai solusi bentuk tertutup atau tidak. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai model suku bunga Cox-Ingersoll-Ross atau CIR yang sempat saya singgung beberapa waktu di awal tadi. Di sini, model CIR merupakan model suku bunga stokastik penting yang dapat dianalisis menggunakan teori persamaan Riccati yang menyediakan cara untuk memperoleh solusi bentuk tertutup untuk derivatif suku bunga. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga bahwa model suku bunga Cox-Ingersoll-Ross merupakan perubahan tingkat bunga untuk jangka waktu yang pendek. Jika persamaan Riccati memiliki solusi bentuk tertutup ataupun Liouvillean tadi, maka terdapat ekspresi analitis untuk harga derivatif suku bunga apapun dalam model CIR atau CIR yang diperluas. Model CIR ini adalah contoh model yang memiliki sifat menarik tertentu dalam hal ketelusuran. Nah, di sini juga sudah saya buat persamaannya, saya cantumkan. Ini adalah persamaan yang didapat dari jurnal ini. Nah, selanjutnya untuk penerapan dari berbagai hal yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini adalah persamaannya juga, yang dimana harga derivatif yang sensitif terhadap suku bunga itu dapat diberikan secara eksplisit. Sebagai penerapannya, kita dapat berasumsi bahwa semua parameter adalah konstanta. Jadi ini ada delta 1, delta 2, sampai delta N itu adalah konstanta dan itu dikalibrasi agar sesuai dengan kurva hasil pasar. Nah, itu nanti disebut kurva imbal hasil. Ya, di mana kurva imbal hasil ini dapat mengasumsikan rentang yang luas dan diketahui bahwa model CIR standar tidak berfungsi dengan baik dalam reproduksi mereka. Analisis awal menunjukkan bahwa meskipun parameternya konstan, kurva imbal hasil ini dapat disesuaikan dengan penerapannya. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai analisis dari jurnal The Riccati Equation in Mathematical Finance. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.